Waduh, dicekal untuk yang kedua kalinya. Coba kita tuangkan lagi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini, hari ini adalah 1 Muharram 1442, bertepatan dengan tanggal 20 Agustus tahun 2020. Jadi pada hari ini kita akan menyaksikan sebuah film yang sangat fenomenal dan bersejarah, yaitu judulnya Jejak Khalifah di Nusantara. Tapi pada kesempatan kali ini aku nobarnya nggak sendiri, karena nanti aku nobarnya sama seseorang. Sultan di India. Halo semuanya, sekarang aku udah sama Juli udah ada di samping, jadi kita lagi nonton film Jejak Khalifah di Nusantara aja. Jejak Khalifah di Nusantara. Keturunan Khalifah al-Mustamsir billah, begitu. Nah, ini mengindikasikan Tadi ini sama dari situ. Ini udah yang paling terbaru. Sultan India itu begitu memuliakan, dan mereka itu dalam satu riwayat lain juga membaiat Khalifah Abbasiyah yang ada di Mesir. Sementara Sultan-Sultan di India, ya, Kesultanan Islam di India itu punya hubungan erat dengan Samudra Pasai, begitu. Nah, di sini kita bisa menduga kuat bahwasanya Samudra Pasai itu juga berbaiat kepada Khalifah Abbasiyah. Samudra Bapering. Islam di Sumatera dan Semenanjung Malaya. Seperti Raubabdar itu berasal dari dua kata, Ra dan Ubabdar, yang mana artinya adalah penguasa gelombang. Jadi aku sempat baca ini adalah sebuah predikat yang sangat luas sebenarnya maknanya, sesuai dengan masa yang jadi sebenarnya kayak film narasi ya kan, pada dokumenter dia, bahwa Sultan Zainal Abidin Raubabdar bin Ahmad bin Muhammad bin Al-Malik Al-Salih ini adalah salah satu masa kegemilangan Samudra Pasai, yang mana kita ketahui setelah masa tersebut yang memimpin Kesultanan Sumatera adalah anak keturunan daripada beliau yang jumlahnya sampai 11 orang sultan. Bergerak dan terus bergerak itu meluaskan dakwah Islamnya sampai ke pulau-pulau itu. Masa Zainal Abidin Raubabdar terutama penakluk gelombang yang diduduki beliau itu melebarkan sayap itu sampai ke seluruh Asia Tenggara. Digelarilah Sultan Zainal Abidin Pasai dengan sebutan Ra-Ubabdar, bahasa Persia untuk gelar sang penakluk gelombang, karena dengan arungan pasukannya yang luar biasa di atas gelombang laut Nusantara, ia membuka banyak sekali wilayah, seperti Malaka misalnya, di mana di sanalah Sultan Zainal Abidin Ra-Ubabdar menempatkan putranya Sultan Mansur sebagai penguasa Darul Islam Malaka. Kesultanan Samudra Pasai banyak pula mengirimkan juru dakwahnya untuk meminta penguasa-penguasa Nusantara lain agar menerima Islam. Salah satu juru dakwah tersebut dikirim ke Jawa Timur, pusat pemerintahan rezim yang mendominasi wilayah Nusantara saat itu, Kerajaan Majapahit. Gresik, Jawa Timur. Kota yang hanya berjarak 60 km dari Trowulan, Asia Tenggara juga masuk. Kota Kerajaan Majapahit, terbaring jasad mulia di atas pusara marmer yang begitu indah. Inilah kubur seseorang yang menginisiasi tegaknya Islam di tanah Jawa, Maulana Malik Ibrahim, yang kemudian dikenal sebagai Sunan Gresik. Malik Ibrahim adalah seorang yang berkedudukan tinggi di lingkaran kuasa Samudra Pasai, terlihat dari gelarnya yang bertajuk Umdatus Salatin wal Wuzara, fondasi para sultan dan wazir, di mana gelar tersebut adalah gelar untuk wakil Sultan Samudra Pasai, sebagaimana yang dicatat oleh Ibnu Battuta. Gelarnya yang lain seperti Burhanud Daulah Wad-Din, penerang negara dan agama, adalah gelar yang disematkan kepadanya selainnya gelar-gelar yang diberikan Khilafah Abbasiyah kepada pejabat-pejabat penting daulah, sebuah gelar yang begitu politis sekaligus agamis. Maulana Malik Ibrahim dikirim oleh Pasai
Pasai untuk mendakwahkan Islam kepada rakyat dan para penguasa Majapahit. Banyak orang-orang dari Kesultanan ini, Kesultanan Samudra Pasai, yang dihitung berbayat langsung ke Khalifah, itu mengirim orang-orang atau orang-orang Pasai itu banyak bermigrasi ke daerah-daerah lain di Nusantara. Misalkan, ya, Nanti kalau di semester 3 belajar kemana deh? Sejarah peradaban Islam. Tertua, ya, salah satu makam tertua di Jawa yang sekarang terletak di Gresik. Siapa orangnya? Ya, pemilik makam ini itu adalah Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim, ya, kalau kita perhatikan makamnya yang di Gresik itu sama persis gayanya dengan apa? Dengan makam-makam yang ada di Pasai, begitu. Nah, ini merupakan bukti bahwa Sunan Gresik itu pernah ada di Pasai, ya, dan dia itu ya, tahu sendiri lah, ya, bahwasanya Maulana Malik Ibrahim yang kemudian dikenal juga sebagai Sunan Gresik itu merupakan salah satu dari Wali Songo. Bersama kakek, paman, keponakan, cucu cicit, dan murid-murid pilihannya yang kemudian disebut Wali Songo, Maulana Malik Ibrahim berdakwah di Jawa dan menyebarkan Islam di kalangan penduduknya. Mereka mendapat sokongan penuh dari negara yang berkuasa di Samudra Pasai, kesultanan yang berbaiat kepada Khilafah Abbasiyah. Dakwah mereka terus berkembang, perlahan namun pasti, dan mulai melumat persendian kuasa Majapahit yang mulai keropos akibat kekacauan internal mereka sendiri. Para Wali Songo juga dihormati karena sebagian besar dari mereka menyandang status sebagai keturunan Nabi melalui jalur Husain bin Abi Thalib yang terus turun-temurun kepada Muhammad Sahib Marbal, turun lagi ke Alawi, sampai ke Imam Jamaluddin Al-Husaini yang dikenal juga sebagai Syekh Maulana Jumadil Kubro, yang dari dialah para Wali Songo lahir sebagai anak-anaknya. Bertolak dari Gresik, dakwah para wali menyebar ke kota-kota lainnya di Pulau Jawa, bahkan sampai keluar Jawa seperti Maluku, Ternate, Makassar, Kalimantan, dan sebagainya. Selain kalangan rakyat, banyak pula pejabat-pejabat Majapahit yang tercerahkan dengan Islam dan sukarela mengucap syahadatain, seperti para adipati Majapahit di Palembang, Cirebon, Semarang, Pekalongan, Jipang, sampai Mataram. Tak tanggung-tanggung, di antara mereka yang berislam bahkan merupakan sang putra mahkota Majapahit sendiri, Pangeran Jimbun alias Raden Patah, yang merupakan buah dari pernikahan Raja Brawijaya kelima dengan seorang putri Cina. Ketika dewasa, Raden Patah belajar kepada Sunan Giri di Surabaya, kemudian diangkat menjadi Adipati Demak oleh ayahnya. Kemudian, di tahun 1478, Brawijaya kelima digulingkan oleh selama ini nilainya karena Wali Songo bilang Wali Songo orang Jawa gitu ya kan, padahal tetap orang Arab. Tahta Majapahit yang diduduki oleh musuh ayahnya lantas membuat Raden Patah di Demak beserta seluruh elemen Islam di Jawa pimpinan para Wali Songo bangkit berjihad melawan Girindra Wardana dan penerusnya Patih Udara. Mereka terus berjihad dengan penuh keberanian. Kan dari awal launchingnya aja orang itu menayangkan film ini udah banyak oknum-oknum yang memang kayak mencekal, berusaha supaya nggak tayang gitu. Jadi coba kenapa berhenti? Coba kita lihat. Mana tahu jaringan? Iya, keluarkan dulu. Nah, jadi kita masih nonton di sekitar 1 jam belasan menit, terus tiba-tiba videonya terhenti. Di sini bacanya gitu ya, konten ini tidak tersedia di domain negara ini karena ada keluhan hukum dari pemerintah. Coba kita keluarkan dulu, Jul, cek dulu. Mana tahu nanti jaringan ini diberhenti dulu atau error, nggak usah, ambil aja. Oh, tiba-tiba kan bisa. Oh, bisa. Beneran. Aduh, jangan please, jangan habis dulu. Ini masih ada ya. Ih, beneran, ini nggak bisa. Aduh.
pasti mereka ntar lagi rame nih Ju. Soalnya tadi aja sebelum ini tayang sekitar jam 9 tuh di YouTube atau di mana itu udah ada kayak video-video propaganda bahwa film Jejak Khalifah di Nusantara ini pokoknya melarang lah untuk ditonton. Dan Banyak ini pro kontra. coba ya kita lihat, mungkin teman-teman yang lagi nonton juga ngalami kayak gini juga ya. Coba refresh lagi lah Ju, kita keluarkan lagi terus kita masuk dari email lagi. Kita masuk dari email lagi. Kan masih ada sekitar 50 menitan lagi loh. Kan nggak mungkin kayak Jaringan bagus kok ya. Jaringan bagus. Udah. Bismillah. Oh, Jul. Udah. Mungkin kalau ada misalnya teman-teman yang lagi nge-reaction di luar sana mungkin juga akan gini ya. Beneran nggak bisa. Tadi aku udah sempet sih buat notulensinya sedikit waktu belum mulai filmnya, tapi masih dari orang-orang yang dibalik pembuatan video ini seperti scriptwriternya, pakar sejarawannya. Jadi mengenai latar belakang film ini dibuat. Dan ternyata sekarang filmnya diberhentikan. Keterangannya tadi itu ya, konten ini gimana ya? tidak tersedia di domain negara ini karena ada keluhan hukum. Dan Karena ada keluhan hukum dari pemerintah. Aduh. Tadi sebenarnya sebelum nonton pasti semua udah mewanti-wanti juga sih Jul. Pasti akan ada kayak gini. Gimana nih? Sebenarnya kita sadar nggak sih kalau film-film kayak gini sebenarnya bagus ditonton, tapi memang ada mungkin pihak-pihak yang merasa terguncang gitu. Jika semua semua orang awam atau semua orang yang menyaksikan itu jadi ikut tergugah juga atas film ini. Padahal kan sejarah. Harusnya. Bung Karno juga sendiri pernah bilang loh, jas merah jangan pernah lupakan sejarah. Tapi saat kita ingin belajar lagi sejarah ini, bahkan sebagai film gitu ya kan, audiovisual, tapi udah dicekal. Kita masih lihat ya, ini masih berusaha, mudah-mudahan bisa balik lagi atau gimana. Dan tetap nggak bisa guys. Tapi kok aku bersyukur ya Jul, bersyukur kita buat video reaction ini. Nanti kalau misalnya video ini tayang ya kan, misalnya udah selesai diedit terus taruh di YouTube, kita kan ada sedikit tertinggal itu kan dari screen layar. Apalagi untuk teman-teman yang nggak nonton tayang perdananya, pasti udah nggak bisa nonton film ini. Kita aja yang udah memang persiapkan untuk bisa nonton film perdananya, gala primernya, kayak gini di tengah-tengah berhenti. Tadi di opening udah merinding sih. Dirimu tadi kan cerita merinding, gimana merinding waktu nonton kayak trailernya ya? Audionya tuh kayak wow. Baru open ya kan, belum nanti. Jadi seakan-akan kita anak muda, generasi muda terutama yang hidup pada masa inilah, seakan-akan ditutup semua referensi, ditutup semua apa ya dibilang ya, semua celah untuk kita tahu gitu loh sejarah kita itu sebenarnya gimana, terutama sejarah Islam di Nusantara itu sebenarnya gimana, bahwa sebenarnya Islam sendiri itu pernah paling berjaya pada masanya. Oke, itu bisa juga. Tadi di awal sebelum tayangan filmnya, waktu masih bincang-bincang, sebenarnya kayak konferensi first ya, launching film ini kayak yang biasa film-film di bioskop kan ada biasanya kan, gala primer atau pokoknya tayangan pertama kali pasti ada tanya jawab sama orang-orang yang di balik video ini. Jadi tuh tadi juga banyak pertanyaan diajukan, kayak misalnya film ini tuh diajukan untuk mereka bagi orang-orang yang berpikir gitu. Bagi orang-orang yang berpikir. Terus tentunya ya ini sejarah gitu, sejarah. Dan yang paling penting itu apa coba? Kita orang Islam sendiri jangan sampai lupa gitu sama sejarah kita, bahwa Islam itu pernah paling berjaya, pernah memimpin, bahkan bahasa universalnya, bahasa
Kalau kita Dunia bilang ya. bahasa nasionalnya juga ya kan. Kan kita bahasa internasional kita saat ini kan bahasa Inggris itu. Dan pada saat itu bahasa Arab. Dan mata uangnya dinar dan dirham. Udah coba berapa kali nggak bisa. Nggak bisa, nggak ada keterangan juga. Pasti orang-orang di balik film ini udah mewanti-wanti juga hal seperti ini. Al-Fatih. Oh, nah ini kita udah coba lagi tonton videonya, ternyata udah bisa lagi. Mungkin sistem yang di sana udah diperbaiki lagi. Tapi ngulang sih, ngulang berapa menit gitu. Konstantinopel pada tahun 1453 oleh Muhammad Al-Fatih. Tadi bagian Muhammad Al-Fatih kan berarti. Merupakan realisasi dari janji yang telah terucap ratusan tahun sebelumnya oleh lisan mulia sang Sebelumnya kayaknya belum tadi. Mustafa. Udah. Sempat ini tadi. Alaihi wasallam. Sungguh, Konstantinopel akan benar-benar ditaklukkan sebaik-baik Udah nggak apa-apa. berhasil menaklukkan Konstantinopel. Dan Tapi sebaik-baik bisa. pasukan adalah pasukan yang menyertai. Emang nggak bisa sampai 20 menit. Dengan didayanya kuasa Anda tadi Islam belum. dan Ruh, Alhamdulillah bisa jika guys. para penguasa Utsmaniyah mempunyai citra istimewa di kalangan rakyat Nusantara. Ke Eropa, nasional kolonialisme Eropa. Namun demikian, dikala penaklukan demi penaklukan sedang digencarkan oleh tentara Islam mulai dari Rom sampai ke Nusantara, penaklukan yang sama juga digencarkan oleh tentara Kristen di ujung paling barat dunia Islam, Andalusia. Andalusia, Spanyol. Berbeda dengan penaklukan yang kaum muslimin lakukan, di mana penduduk asli suatu tempat diberi toleransi yang luar biasa atas agama dan properti mereka, tentara Kristen Portugis dan Spanyol menaklukkan wilayah Islam di Andalusia yang saat itu sudah terpecah menjadi Reyes de Taifas atau Mulukhut Tawaif atau kerajaan-kerajaan yang saling tercerai-berai. Suka banget kalau ada pembahasan ini. 1492, Andalusia. kekuasaan Islam terakhir di Andalusia, Granada, berhasil ditaklukkan oleh suami istri yang menjadi penguasa Spanyol, Fernando d'Aragon. Siapa itu dan nelpon? Isabella Nelpon de tadi? Castilla. Siapa Ya bacaan? anak ada gelap. Menaklukkan kembali wilayah Andalusia Nelpon atau video call? menjadi negara Kristen yang mereka Gelap aja sebut gitu, Reconquista, getar. telah menyebabkan populasi kaum muslimin di sana tersapu bersih. Isabella dan Entah karena Ferdinand. diusir, dimurtadkan, Aduh, atau tadi aku baru baca ini. Kalau Selain udah nyampe ini gue. Reconquista, kaum Kristen Spanyol dan Portugis juga mempunyai motif ekonomi untuk menjadikan diri mereka kaya, yakni dengan mencari jalur rempah di Samudra Hindia yang saat itu merupakan potensi sumber daya alam yang luar biasa. Program mereka untuk mencari rempah di Samudra Hindia mereka sebut sebagai Estado da India. Kita sering dengar dengan istilah 3G, Sejarawan. glory, gospel, dan gold. Jadi ya mereka ingin Glory, ekspansi, gold, mereka ingin gospel. menyebarkan misi agama mereka, dan mereka juga ingin mencari gold. Goldnya di sini adalah justru adalah rempah gitu kan. Ini pelajaran Begitulah sejarah kelas betapa 1 SMA. berharganya rempah pada saat itu, sampai 1 gram pala dihargai dengan Kelas 1 2 gram SMA. emas. Kelas 3 SMA atau kelas 1 Paus SMA? Alexander Kalau ke-6 kita SMA. memimpin kaum Kristen saat itu. Begitu mendukung hasrat Portugis dan Spanyol untuk menjelajah dunia dan menyebarkan Kristen. Maka, berangkatlah gelombang penjelajah Portugis yang disertai pasukan dan senjata untuk menaklukkan dunia Islam di Samudra Hindia. Di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque, armada Portugis berhasil menaklukkan Goa di India pada tahun 1510. Dan setahun kemudian, berhasil sampai ke Malaka, merebut pelabuhan strategis itu dari Sultan Mahmud Syah yang memerintah tempat tersebut. Dengan bercokolnya Portugis di Nusantara, dimulailah babak baru sejarah Islam di kawasan ini. Nah, ini. Utsmaniyah. Sementara di Nusantara tengah berlangsung gejolak dengan hadirnya Portugis yang berpusat di Malaka. Cucu dari Sultan Muhammad Al-Fatih dari Bani Uthmaniyah, yakni Sultan Selim pertama, berhasil meluaskan pengaruh dan kekuasaannya di dunia Arab. Pada tahun 1517, beliau berhasil merebut Suriah, Mesir,
dan Hijaz dari kepenguasaan kaum Mamluk. Khalifah Al-Mutawakkil 'ala Allah ketiga dari Bani Abbasiyah beserta Syarif di Makkah kini menyerahkan kepemimpinan umat Islam sedunia dan pelayanan dua kota suci kepada Sultan Salim pertama, penguasa Utsmaniyah yang bukanlah mereka berdarah Arab. Perlu dicatat bahwa penjelasan tentang Al-A'immatu fi Quraisyin itu kalau kita merujuk pada kitab Pengkaji Sirah Nabawiyah Kiai Haji Hafiz Abdul Rahman MA. Memang ada hal yang menarik di sini. Di satu sisi ada mengatakan bahwa syarat khalifah itu harus Quraisy. Tetapi Harus apa? Imam Nawawi sepakat ketika katakanlah dari Quraisy tidak, terus diambilkan dari maka kemudian disebutkan di situ ya di luar Quraisy bisa dari Bani ini itu yang disebutkan di dalam kitab Allah. Karena itu Maka semenjak tahun 1517 kepemimpinan khilafah beralih ke Bani Utsmaniyah. Salim pertama dan anak keturunannya kini didapuk sebagai Khalifatul Muslimin. Amirul Mukminin, Khadimul Haramain, Al-Ghazi fil Bahraini wal Bahraini, Zilullah fil Alam, Padishah wa Khilafat Benah. Wilayah Khilafah Utsmaniyah terus merangsek Eropa, dan merekalah yang menguasai Laut Mediterania dan juga Laut Merah. Adapun Portugis yang bercokol di Samudra Hindia mulai ketakutan karenanya. Karena dengan munculnya Khilafah Utsmaniyah sebagai negara Islam yang adidaya, solidaritas Muslim sedunia akan bangkit kembali karena memiliki perisai kuat Yang di sisinya. ditakutkan kalau solidaritas umat Muslim dan bersatu. Negeri kita karena keimanan yang kemudian merekatkan ya dengan semangat akidah Islamiyah, semangat ukhuwah Islamiyah, menjadikan umat Muslim yang ada di Timur Tengah dengan umat Muslim yang ada di Nusantara Indonesia itu terjalin hubungan yang sangat erat. Karena kita tahu bahwa ada ayat Allah Subhanahu yang menyatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah saudara. Ketika ada saudara mukmin yang terzalimi, maka saudara mukmin yang lain itu punya kewajiban untuk membela. Demikian pula ketika Muslimin Nusantara itu terzalimi dengan adanya penjajahan, dengan adanya imperialisme yang dilangsungkan oleh orang-orang kafir penjajah, baik itu oleh Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis ataupun Belanda. Maka kemudian Muslim yang ada di Timur Tengah yang pada waktu itu masih memiliki kepemimpinan yang tunggal untuk seluruh dunia yaitu Khalifah, itu juga turut ya memperhatikan, turut mendukung, turut memperjuangkan pembebasan ataupun kemerdekaan bagi bangsa Muslim Nusantara. Karena apa? Ini semangat jihad di antara kaum Muslim yang dihubungkan dengan semangat keimanan atau akidah Islamiyah kan. Karena apa? Yang namanya mukmin itu adalah kal jasadil wahid, ya satu tubuh. Ketika bagian tubuh yang lain itu teraniaya, maka Waduh, dicekal untuk yang kedua kalinya. Coba kita tuangkan lagi deh. Agak kuat ya. Kan mohon refresh jika video tidak muncul. Katanya, oh dari mereka ya. Dari press ini aja. Oh, habis itu. Jadi dicekal untuk yang kedua kalinya. Kayaknya sedikit lagi selesai kan. Dan ini memang sistem filmnya kayak film dokumenter narasi gitu kan. Dia menceritakan sejarah. Dan kayaknya berepisode panjangnya sih. Soalnya ini tadi di awal dijelaskan bahwa ini episode 1. Ini udah beda lagi. Nah kan berarti mereka berusaha buat kayak mana supaya film ini tetap bisa ditonton sama masyarakat. Ulang jauh lagi lah kalau gitu. Tapi ini jalan menitnya. Oh berarti di sana ya masih berusaha supaya video bisa ditonton. Dan ini pasti sama gencarnya sih. Mereka yang berusaha mencekal juga gencar kayak mana supaya ini di-blok nggak bisa ditonton. Siaran plus awal kan. Paling sekitar berapa? 40 menit lagi tadi ya. baik, kami akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, berarti memang belum dari situ Jul. Lupa semangat dong. Datang dari Aceh ini di mana? Ya, selamat ketemu. Coba kalau di sini aja klik gitu.
Enggak. Itu Wilsa ini di Coba lagi. tahun baru. Berarti ngulangnya dari situ dan mereka pakai ibaratnya kayak pakai ID yang lain lagi gitu ya kan. Tadi blog ganti ID ini. Dan kalau misalnya ngulangnya makin jauh itu akan kemungkinan mereka berhentinya makin baik juga loh. Pasti cekal lagi lagi. Dan ini memang perlu untuk disebarkan agar generasi muda dan generasi selanjutnya bisa mengetahui tentang sejarah keberadaan khilafah Islamiyah diambil dari lulusan sejarah itu. Tadi di awal waktu di pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sama di balik ini orang pertanyaan dilontarkan sama orang-orang di balik film ini ada juga ditanyakan. Jadi apakah bisa akurasi dari ini video ini dipertanggungjawabkan? Teruslah dijawab sama bagian scriptwriternya. Kalau misalnya film ini udah melalui riset dari penelitian, terus riset sejarah, pokoknya banyak banget lah, ada dari sumber primer, sumber sekunder. Jadi makanya kesahihannya bisa dipertanggungjawabkan. Berarti tujuannya terbaru. Nah, jadi kita tadi udah coba berapa kali ya, udah nonton berapa kali. Memang sampai yang channel mereka pun, channel Jejak Khilafah itu sampai udah ganti kayak berkali-kali ganti akun gitu ya kan, ganti akun untuk nayangkan film dokumenternya, tapi tetap dicekal sampai udah berapa kali. Ya gitu. Pokoknya sedangkan masih bentuk audio visualnya aja udah nampak ya, maksudnya banyak gitu yang menghalang-halangi. Apalagi nanti kalau udah keluar. Artinya ini menunjukkan bahwa dahsyatnya khilafah itu. Masya Allah. Karena filmnya juga lagi dicekal terus berusaha, tapi kita tetap nanti berusaha kita tonton juga. Teman-teman yang lagi di sana nonton juga jangan patah semangat. Kalau misal dari bentuk audio visual ini diginikan, kita anak mudanya juga jangan nyerah untuk cari referensi, baca buku, baca sejarah, pokoknya semangat juga. Dan kita ini termasuk saya juga sebenarnya orang-orang yang gak terlalu antusias sama sejarah, tapi mau belajar sejarah. Dan dengan adanya sejarah kayak gini jadi lebih semangat kan belajar sejarah, dan antusiasnya lebih ditambah lagi karena menarik. Karena gini, bahkan masih baru memulai penayangan aja udah banyak pihak yang berusaha menutup gitu. Artinya ada sejarah yang luar biasa kan di dalamnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Terima kasih semuanya. Kita doakan semoga negeri kita, Indonesia,
yang dahulu disebut Nusantara bisa kembali berjaya di bawah naungan syariat Islam. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.